Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dijaga ya kesehatannya. Jangan lupa perbanyak minum air putih. Vitaminnya juga diminum. Kemudian kalau memang diharuskan sekali untuk keluar rumah, jangan lupa maskernya dipakai. Jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang terpenting, rajin untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Oke, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya, meskipun kita hanya bisa sementara menggunakan pembelajaran daring melalui video pembelajaran ini. Belum bisa bertemu secara tatap muka langsung di sekolah dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Ibu harap itu tidak mematahkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga Allah ridhoi segala kegiatan yang akan kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran ini. Kemudian Allah mudahkan ilmu yang akan kita pelajari itu terserap dan dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelanjutan dari yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persamaan eksponen, nah, kalau ada persamaan, pasti ada lawannya yaitu pertidaksamaan. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Konsepnya hampir sama, yang membedakan hanya pada tanda hubungnya. Kemarin kalau pada persamaan menggunakan tanda hubung sama dengan, nah kalau pertidaksamaan maka tanda hubungnya ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa ya, supaya lebih memahami. Silakan disimak dengan baik, nanti kalau memang perlu ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Selamat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu jelaskan materi untuk pertemuan kali ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponen dengan teliti. Yang kedua, kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Dan yang ketiga, kalian dapat menggunakan syarat pada bentuk eksponen untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang kita rumuskan. Semoga ini kita bisa capai semua dalam pembelajaran kali ini. Jadi mohon diikuti dengan baik dan disimak dengan baik ya. Baik, kita mulai dari konsep pertidaksamaan eksponen. Sebelum membahas pertidaksamaan eksponen, kalian ingat kembali tentang sifat-sifat fungsi eksponen sebagai berikut. Yang pertama, untuk A lebih besar dari 1, fungsi fx sama dengan A pangkat x merupakan fungsi naik. Nah, ada fungsi naik. Artinya, untuk setiap x1 dan x2 anggota bilangan real, berlaku x1-nya lebih kecil dari x2. Jika dan hanya jika f X1-nya lebih kecil juga dari Fx2. Jadi ini syaratnya. Ya, Fx1 lebih kecil dari X2 jika dan hanya jika. Jadi kalau ini berlaku. Ini kalau ini gitu ya. Jadi syaratnya kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, untuk A antara 0 sampai 1, fungsi fx sama dengan A pangkat x merupakan fungsi turun. Kalau x1-nya lebih besar dari x2 jika dan hanya jika fx1-nya, ini x1 lebih kecil dari x2, tapi fx1-nya lebih besar dari fx2. Gitu ya, jadi kebalikan dari ini. Kalau fungsi naik, dua-duanya lebih kecil. Kalau fungsi turun, yang satu kecil, yang satunya lebih besar, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan untuk konsep dasar pertidaksamaan eksponen. Lanjut, berdasarkan sifat fungsi eksponen, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen dapat menggunakan ketentuan. Yang pertama, tadi kita punya A-nya lebih besar dari 1. Jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka berlaku fx lebih besar dari gx, karena tandanya lebih besar. Makanya kita gunakan hanya pangkatnya saja, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama A. Jadi yang kita gunakan hanya pangkatnya, fx dan gx. Yang kedua, jika A pangkat fx lebih kecil daripada A pangkat gx, maka pangkatnya juga lebih kecil. Nah, gitu ya. Jadi, kita amati dulu pertama bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka fokus kita hanya terdapat pada pangkatnya saja. Tandanya lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Nah, tanda persamaannya tetap gitu. Nah, ini berlaku untuk A lebih besar dari 1. A itu apa? A itu adalah
bilangan pokok. Nah, kalau A-nya ada di antara 0 sampai 1, untuk yang pertama A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka tandanya kebalik. Yang tadinya fungsinya lebih besar, maka sekarang si pangkatnya lebih kecil yang kita gunakan. Gitu ya. Ini misalkan di sini berapa ya angkanya ya? 0,5 atau setengah. Misalkan setengah pangkat 3x min 5 misalkan. Nah, setengah itu kan ada di antara 0 sampai 1 kan, yaitu 0,5. Maka kalau tandanya lebih besar, maka yang kita gunakan di sini untuk pangkatnya berubah jadi tandanya lebih kecil. Kebalikannya, kalau tandanya lebih kecil di soal, maka di sini menjadi pangkatnya lebih besar. Kalau misalkan A-nya lebih besar lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau di sini lebih besar, ya di sini juga lebih besar gitu ya. Misalkan di sini ada 2 pangkat 3x, maka 2 itu kan lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada 2 komponen masing-masing dari setiap syaratnya gitu. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kita punya 9 pangkat 2x min 4 lebih besar sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat min 4. 9 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? 9 adalah lebih besar dari 1, maka pertidaksamaannya tetap. Kalau di sininya lebih besar, maka ke bawahnya juga lebih besar. 9 pangkat 2x min 4. 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Nah, 1/27. 27 itu kan hasilnya 3 pangkat 3. Karena dia adanya di penyebut, maka kita naikkan jadi negatif. Yang tadinya positif berubah jadi negatif min 3 pangkat x kuadrat min 4. Ini sudah sama nih ya. Nah, 3 Nah, kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. 2 kali 2 hasilnya 4, dan 2 kali 4 hasilnya minus 8. Ini juga sama, min 3 kali x kuadrat hasilnya min 3x kuadrat. Min 3 kali min 4 hasilnya min 12. Ini sudah sama, kita coret saja untuk bilangan pokoknya. Maka yang kita gunakan hanya si pangkatnya saja. 4x min 8 lebih besar sama dengan min 3x kuadrat plus 12. Ini semua pindah ruas ke kiri. Yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Yang tadinya positif jadi negatif kebalik. Nah, lebih besar sama dengan 0. Kita susun berdasarkan pangkat yang paling besar. Di sini ada pangkat 2 atau kuadrat. Maka 3x kuadrat plus 4x min 8 dengan min 12 hasilnya min 20. Kita faktorkan dapat seperti ini hasilnya. Ya. Nah, kemudian kita peroleh x-nya lebih kecil min 10/3 atau x-nya lebih besar sama dengan 2. Ibu tidak jelaskan lagi, Bu, bagaimana cara memfaktorkannya karena ini kalian sudah dapat ya di SMP, jadi nanti kalian tinggal buka saja catatannya atau buku paketnya boleh, atau mau cari referensi dari internet juga boleh. Ya, jadi ini tinggal kita gunakan saja konsepnya. Maka diperoleh x-nya lebih kecil sama dengan min 10/3 atau x-nya lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 2x plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lakukan sama dengan persamaan yang kemarin. Kita menguraikan ini yang tadinya perkalian. Penjumlahan, maka kita urai menjadi perkalian. Maka ini masing-masing 2 pangkat 2x ditambah berubah jadi dikali jadi 2 pangkat 1. Kalau 1 kan tidak perlu ditulis gitu ya. Ini 5 kali 2 pangkat x plus 1 berarti 5 kali 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 gitu tambah 8. Nah, ini kan banyak nih ya, ribet ya. Nah, Ibu mau Ibu bagi 2. Bu, kalau misalkan nggak dibagi 2 bagaimana? Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Berarti ini habis 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Sisanya 2 pangkat 2x min 5 kali 2 pangkat x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita pecah, 2-nya kita keluarkan saja, karena kan x kali 2 hasilnya 2x juga. Ini punya 2x, 2 pangkat x, ini juga punya 2 pangkat x, lalu kita misalkan si 2 pangkat x-nya sebagai p. Kalau misalkan kalian mau rubah variabelnya juga boleh, misalkan m.
atau N gitu ya, terserah bebas. Ini hanya sebuah variabel untuk permisalan saja. Maka pertidaksamaannya menjadi 2 pangkat X-nya kita ubah jadi P, maka P pangkat 2, 5 kali 2 pangkat X berarti 5P tambah 4. Ini difaktorkan dapatnya P-1 dan P-4 lebih besar sama dengan 0. Kemudian difaktorkan dapat P lebih kecil sama dengan 1 atau P lebih besar sama dengan 4. Nah, kemudian, ini kan P itu hanya permisalan saja, ya. Maka kita harus kembalikan ke dalam bentuk semula. P itu siapa? 2 pangkat X. Maka si P-nya kita kembalikan jadi 2 pangkat X. Nah, lebih kecil sama dengan 1. 1 itu kita harus ubah supaya jadi ada 2-nya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Maka hasilnya 2 pangkat 0. Ini udah sama nih. Pokoknya kiri sama kanan sudah sama-sama 2 kan? Coret. Maka sisanya X lebih kecil sama dengan 0 saja. Kemudian yang sebelah kanan juga sama. 2 pangkat X lebih besar sama dengan 4. 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. Ya kan sama nih, bilangan pokoknya coret. Maka sisanya X lebih besar sama dengan 2. Maka dapatlah himpunan penyelesaiannya. X lebih kecil sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. Ini sama contohnya seperti yang di persamaan kemarin, hanya tanda saja yang berbeda. Kalau tanda persamaannya itu sama dengan, kalau tanda pertidaksamaan ada 4. Ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Gitu ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pertidaksamaan eksponen. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila masih banyak kekeliruan Ibu dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.